Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, di video yang foto produk yang kedua ini, nanti kita akan membahas bagaimana itu nanti kita mengemas sebuah foto untuk mempromosikan produk kita, atau kita bisa juga dalam foto produk ini untuk meningkatkan nilai atau branding dari produk kita sendiri. Di sesi pertama, kemarin kita sudah membahas bagaimana kita membuat foto produk yang simple, sederhana, itu cukup dengan HP aja. Nah, itu dengan menggunakan medianya mini studio box ya, yaitu untuk agar fokus pada foto atau produknya itu sendiri. Sedangkan yang sesi kedua ini kita nanti akan banyak menggunakan properti sekitar kita, nggak perlu mahal, nggak perlu dengan studio khusus ya, cukup hanya di rumah aja dengan menggunakan HP, dengan menggunakan properti atau perlengkapan di sekitar kita seadanya kita bisa menghasilkan foto produk yang keren deh. Kemudian persiapan yang kita butuhkan itu cukup dengan jelas ya produk yang akan difoto itu apa. Produk yang akan kita pasarkan nantinya di toko online kita. Kemudian nanti juga ada kamera. Nah, kamera ini bisa menggunakan kamera HP atau smartphone ya. Kita maksimalkan apa yang kita punya di sini. Kemudian background foto, jadi alas foto ya, atau alas foto di sini bisa menggunakan nanti apapun yang ada, bisa kain atau mungkin dari buku atau kertas atau macam apapun itu bisa digunakan nantinya. Tergantung nanti sesuai dengan apa yang mau difoto. Kemudian properti atau pendukung foto. Ini adalah perlengkapan yang selain nanti tidak hanya fokus pada objek foto atau produknya saja, tapi juga nanti ada semacam properti-properti ya, atau pendukung perlengkapan untuk mendukung biar lebih oke, lebih keren, lebih cakep deh nanti fotonya. Kemudian nanti juga ada flash atau lampu tambahan. Di sini fungsinya itu adalah untuk biar lebih cerah ya, terang itu nanti. Kalau misalnya kondisi kita itu di gelap. Reflektor ini juga, reflektornya adalah untuk memantulkan cahaya. Ini semua opsional. Yang ketiga, yang penting itu adalah ada produk, ada kamera atau HP, ada background foto. Nah, untuk dalam kali ini, kalau kemarin mini studio itu adalah ketika kita menggunakan mini studio, itu tidak perlu dengan cahaya itu, tambahan cahaya itu karena memang sudah dalam mini studio itu sudah ada flash atau tambahannya. Nah, kali ini itu juga cahaya sangat penting sekali karena di sini misalnya nanti ada kita menggunakan lampu itu harusnya di blok dulu. Kalau seperti ini kita benar-benar menggunakan yang natural, enaknya itu yang natural, tapi kali ini nanti untuk videonya itu kita akan banyak beberapa mungkin menggunakan perlengkapan atau properti yang ada di sekitar kita. Dan untuk saran, ini sebenarnya kalau foto produk seperti ini adalah enaknya atau yang bagusnya itu menggunakan cahaya natural itu ketika nanti suasana atau cuaca di luar itu cerah ya, cerah. Nah, kebetulan nanti bagaimana kalau kita agak mendung itu memang harus menggunakan lampu tambahan ya di sini. Oke, kalau begitu kita langsung aja kita lihat bagaimana kita menggunakan, memaksimalkan kamera kita atau HP kita untuk menghasilkan sebuah foto produk yang menarik calon pelanggan kita. Yuk kita lihat. Pada video kali ini kita akan coba untuk memotret produk, foto produk itu dengan menggunakan beberapa properti. Kalau sebelumnya itu sudah kita menggunakan propertinya itu hanya studio box ya, mini studio box itu agar lebih fokus pada produk apa yang akan kita berikan atau kita potret di sini. Nah, kalau kali ini kita nanti akan memotret atau kita mengambil gambar. Tentu saja kita masih menggunakan smartphone ya. Kita memaksimalkan smartphone, jadi kita belum ke kamera, kita memaksimalkan smartphone karena yang hampir setiap orang itu punya, apalagi yang kita misalnya berjualan online itu ya atau e-commerce, nah itu sama kita memaksimalkan yang namanya smartphone ini atau kamera dari HP. Nah, ini adalah beberapa bahan yang akan kita gunakan. Ini sederhana aja. Sebenarnya ini teman-teman, ini bisa menggunakan kertas karton, ya ini alas fotonya, kertas karton yang nanti kita bisa di sini ya, bisa di meja atau nanti di apa kayak gitu ya untuk biar berdiri dia lebih tegak. Dan usahakan untuk alas itu jangan sampai ininya nekuk. Jadi memang harus
Seperti itu ya, jadi memang harus diletakkan jangan sampai dia nekuk. Kalau nekuk nanti akan kelihatan banget di situ. Jadi usahakan jangan sampai nekuk. Kalau ini saya menggunakan alas foto itu PVC, dari PVC bahannya. Jadi ini tebal dan ini juga waterproof. Jadi ketika nanti kita menggunakan media atau objeknya, modelnya itu berupa air, nah jadi bermain air gitu ya, misalnya water splash kayak gitu. Nah, di sini aman ini untuk alas fotonya ini. Jadi bisa nanti teman-teman apabila ini belum ada, itu bisa menggunakan barang sederhana, itu contohnya adalah kertas karton. Kemudian, nah ini adalah HP sudah, ada lagi nanti yang namanya itu kita menggunakan cahaya natural, karena ini kebetulan memang lagi mendung dan juga hujan, itu kita nggak bisa menggunakan natural. Ini adalah salah satu nanti kita menggunakan lampu, lighting, tambahan lighting dan juga flash di sini nanti. Dan juga nanti ada yang namanya itu adalah reflektor. Ya, reflektor itu adalah seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini reflektor. Nah, ada dua sisi di reflektor ini, yang warna silver, di sini itu adalah fungsinya adalah memantulkan cahaya, itu lebih terang dia. Jadi ketika arah cahayanya itu dari kanan, di sini ya, dari kanan, karena saya menggunakan cahaya dari kanan di sini, kita pantulkan sehingga nanti di sisi kiri dari objek atau dari model itu tidak akan gelap di sini. Nah, di sini nanti akan memantulkan cahaya dari kanan, dikembalikan cahayanya ke sini ya, memantulkan cahaya. Ini fungsinya untuk yang silver ini akan lebih, dia nanti akan lebih terang gitu untuk cahayanya. Nah, kalau yang di sini, ini adalah yang gold atau warna emas di sini, itu akan menggunakan cahaya ini, memantulkan cahaya dengan warna cahaya itu lebih soft di sini. Jadi akan kalau misalnya efeknya itu adalah sore atau apa ceritanya itu adalah nanti objeknya atau modelnya ini adalah sore hari menggunakan cahaya sore dan sebagainya, itu adalah kita bisa gunakan reflektor yang ini adalah namanya reflektor. Kalau di rumah teman-teman tidak ada reflektor, itu bisa menggunakan nanti kertas putih aja bisa. Kertas putih atau nanti juga, nah ini alas putih seperti ini aja bisa menjadikan reflektor nanti. Nah ini juga alas foto ya, bisa digunakan juga nanti seperti ini untuk putih atau kertas dan juga atau kain, bahkan kain putih pun itu bisa. Nah misalnya kain putih itu bisa untuk sebagai reflektor. Ini kalau cahaya natural itu lebih kerasa banget ya menggunakan reflektor ini, dan juga ini nanti arah cahayanya nanti akan kita gunakan juga, coba praktekkan di sini. Kemudian yang pertama, foto yang pertama kita akan menggunakan objek boneka ini nih. Ya, ini objeknya itu nanti akan kita gunakan, yaitu nanti yang pertama kalau kita tanpa menggunakan properti, cukup seperti ini aja udah cukup. Seperti ini, kemudian kita coba potret dari sini. Kalau misalnya kita menggunakan reflektor, nah ini akan terlihat lagi nih. Jadi untuk cahayanya akan jelas di sini. Oke, cukup seperti ini aja. Ini kalau hanya menggunakan satu objek aja, seperti di mini studio, tapi ini adalah menggunakan alasnya itu misalnya yang lebih luas. Nah, ini berfungsi nanti ketika teman-teman memiliki objek atau produk yang akan difoto itu dengan ukuran yang lebih besar daripada yang tadi. Kalau mini studio itu kan namanya juga mini, itu kan berarti kecil nih. Di sini ini juga akan lebih besar, sangat membantu jika produknya itu lebih besar. Oke, nah berikutnya kita akan coba kalau kita menggunakan properti tambahan. Misalnya kita gunakan kain ya, kain itu untuk motret tadi. Nah misalnya ini kain apa aja bisa, tambahkan kain sebagai propertinya, sebagai properti tambahan. Kemudian kita letakkan boneka di sini, bonekanya tadi. Nah ini kita bisa menatanya itu sesuai dengan selera kita atau juga biar lebih terlihat oke ya, atau lebih bagus lagi. Nah, di sini kita mulai aktifkan kamera kita atau smartphone kita. Nah, di sini tinggal kita potret aja nanti sesuai dengan selera kita. Jadi ini adalah kesannya, itu akan lebih menyatu ya dengan produknya. Itu kita bisa gunakan reflektor untuk memantulkan cahaya. Jadi reflektor ada nanti akan di sebelah sini. Nah, dia akan efeknya dia lebih terang nanti objeknya.
Untuk sudutnya kita bisa cari yang seoke mungkin. Lebih enak itu kita motretnya dari jauh. Sebenarnya dari jauh kita tinggal manfaatkan zoom aja. Atau kalau misalnya terlalu besar, nanti lingkungan environment-nya atau lingkungan itu bisa kita crop nanti. Nah, itu adalah yang menggunakan properti. Kemudian misalnya kita juga punya objek lagi. Kita objeknya adalah jam nih. Nah, ini jam. Kita menggunakan jam ini, kita bisa menggunakan beberapa properti juga. Ya, properti misalnya kita gunakan biar tidak kosong banget ya di sini. Ini jam yang akan kita potret biar tidak kosong banget. Itu bisa kita gunakan seperti ini, buku. Atau mungkin ini juga nanti ada bunga ya. Bunga seperti ini. Kemudian satu lagi ya, tadi ya belum ya kelupaan, alas foto itu juga salah satu backgroundnya, ada background foto juga. Itu background misalnya kita tidak ada itu ya background yang alami di sini, kita bisa menggunakan background itu dengan menggunakan kertas di sini nanti. Jadi ini adalah kertas, ini bahannya dari kertas, cuma dia ada desainnya di sini, desain macam-macam kayak gitu. Sehingga kita bisa gunakan nih. Nah, misalnya seperti ini. Seolah-olah ini apa? Seolah-olah ini adalah tembok ya, tembok, kemudian ini adalah kayu di sini. Itu bisa kita gunakan seperti ini. Kita dekatkan seperti ini. Ini foto produknya itu adalah fokusnya adalah pada jam. Sehingga jangan lupakan fokusnya adalah jam. Nah, kita tinggal ambil aja bagaimana sisi yang oke menurut kita. Kita bisa gunakan zoom di sini. Di zoom. Nah, ini jangan sampai terlihat. Nah, ini akan terlihat seperti di rumah ya, di atas meja seperti itu, kemudian sampingnya ada bunga, seperti ada buku juga. Nah, ini salah satu kita menggunakan properti ini. Jadi untuk properti itu adalah tergantung dari kita, dari apa yang kita miliki. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa banyak properti sesuai dengan selera dan juga mendukung produk. Ketika kita menggunakan properti, jangan lupa nanti propertinya itu harus sesuai dengan produknya. Jadi misalnya kita propertinya itu adalah jam, berarti ya kaitannya itu ketika jam itu umumnya itu jam itu diletakkan di mana, seperti itu. Kemudian berikutnya kita ada contoh lagi, misalnya kita ada properti atau produk kita itu kacamata nih. Kacamata ini tempat kacamata. Kita gunakan kacamata di sini. Oke. Nah, ini adalah produknya yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga akan kalau menambahkan bahan-bahan yang lainnya ya. Oke, misalnya kita punya kain putih nih. Jadi kita punya kain putih, itu kita bisa tampilkan atau bisa diletakkan di alas untuk sebagai alas ini nanti ya. Sebagai alasnya seperti ini bisa kita gunakan. Kemudian untuk kacamata ini, karena ini mungkin alasnya di sini adalah warnanya gelap, ketika saya letakkan di sini dia akan mati warnanya. Makanya ini saya akali bagaimana caranya ini produk kacamata itu bisa terlihat lebih jelas ya, warnanya itu adalah kuning. Nah, seperti ini, dia akan lebih terlihat jelas ketika ini adalah putih. Kemudian properti tambahan, jangan lupa kalau cuma seperti ini aja itu kelihatan lebih kurang menarik ya untuk kalau kita misalnya itu berjualan atau sebagai foto produk, ini adalah kurang menarik. Sehingga kita tambahkan nih properti tambahan. Misalnya kita punya buku nih, buku polos bisa digunakan. Buku polos di sini. Kita lihat nih. Kita lihat dengan menggunakan kamera kita. Kira-kira sudah oke belum nih? Nah, kita sesuaikan nih bentuknya. Sehingga tetap otomatis yang menjadi peran utama atau fokus utama itu adalah kacamata. Jangan sampai properti kita itu menutup kacamata. Ketika ada yang masih sesuatu yang kosong, kita tambahkan properti lainnya. Misalnya seperti ini. Dan untuk buku itu atau properti yang lainnya tidak perlu nanti terlihat semuanya ya. Jangan terlihat semuanya karena itu juga nanti kalau terlihat semuanya malah aneh seperti ini. Jadi kita ada kayak kalanya ketika kita motret, itu barangnya itu atau misalnya produknya yang
itu terlihat setengah-setengah. Itu akan lebih ada nilai menariknya. Yang paling penting adalah kacamata ini adalah sebagai fokus utamanya. Kita tinggal potret, kita sesuaikan dari sudut pandang yang berbeda di sini. Beberapa kali kita potretnya ya, biar nanti akan lebih dapat ngenaknya itu di mana, seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana kita memotret kalau kita tidak menggunakan Mini Studio. Sehingga teman-teman ini bisa mencobanya di rumah dengan menggunakan bahan seadanya di rumah dan juga dengan alat itu hanya menggunakan smartphone aja. Kalau di sini saya menggunakan smartphone yang biasa saya gunakan itu adalah mereknya Samsung ya di sini. Dan nanti teman-teman juga bisa dengan merek apapun. Jadi tidak menutup kemungkinan harus yang mahal atau yang bagus speknya kayak gitu. Tapi memang kita perlu mengakui bahwa spek yang smartphone yang bagus, semakin bagus speknya, semakin bagus nanti kamera di HP-nya, itu akan mempengaruhi dari kualitas foto kita. Jadi itu cukup itu ya nanti untuk praktek kita mengenai foto produk ini. Jadi itu bisa dikembangkan dengan berbagai macam properti dan juga nanti pengaturan juga ya untuk kameranya itu juga bisa digunakan. Nggak harus dengan smartphone tapi juga dengan menggunakan kamera itu bisa. Kalau kali ini kita fokus pada kamera, jadi simple aja menggunakan foto produk sehingga akan mempengaruhi dari produk ini hanya kacamata misalnya seperti ini aja. Ketika foto produk kita penyajiannya itu adalah bagus, otomatis orang-orang nanti juga akan banyak yang tertarik untuk membeli. Jadi seperti itu, silahkan dicoba di rumah masing-masing dan tetap jaga kesehatan juga di masa COVID ini sehingga kita bisa memanfaatkan masa kita atau waktu kita di rumah itu dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya adalah bisa jualan online atau juga dengan kita memotret foto produk kita untuk dipasarkan secara online. Terima kasih, selamat mencoba. Ya, itu tadi video kita sudah saksikan bagaimana proses pengambilan gambar atau pemotretan dari produk kita dengan berbagai macam perlengkapan yang kita miliki di sekitar kita aja. Kemudian kalau sudah kita mengambil beberapa model atau beberapa foto tadi, jangan lupa nanti kita crop sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi di cropping aja pakai nanti aplikasi editing ya, itu di crop aja bagian yang kita inginkan juga. Misalnya kalau di samping kanan, kiri, atau atas, bawah ada yang tidak kita inginkan atau mungkin terlalu lebar dan sebagainya, itu kita langsung fokus pada produk atau bagian yang kita inginkan, bagian yang oke kayak gitu. Di crop aja dengan menggunakan aplikasi. Kemudian juga sesuaikan ukuran, itu kalau kita mau post di Instagram itu kan square ya atau kotak, nah itu ukurannya juga 1x1 dan sebagainya. Nah itu kemudian editing juga sangat penting, editing cukup seperlunya aja. Jangan nggak usah aneh-aneh, kalau foto produk ini memang lebih bagus itu kalau natural. Nah kita lihat ya tadi hasilnya itu kayak gimana. Nah ini yang pertama tadi itu adalah foto boneka ya, hanya menggunakan alas tadi, kemudian ini maaf karena ada bayang ya, itu tidak diblok tadi ya, tidak kita blok, memang kita natural, karena asumsinya adalah cahayanya itu adalah natural, menggunakan natural, tapi sayangnya saat pengambilan video tadi itu cuaca itu gelap ya, mendung, hujan terus kayak gitu, jadi memang menggunakan lampu sehingga ini ada bayangan di belakangnya. Itu memang tidak saya hilangkan, itu adalah biar untuk sebagai contoh juga ya di sini. Kemudian memang ada cahaya di sini. Nah, ini untuk cahayanya, editingnya itu hanya saya tingkatkan kecerahannya aja. Menggunakan Snapseed. Kalau saya menggunakan Snapseed. Kemudian, nah ini yang menggunakan kain tadi. Jadi ini perbandingannya. Ketika tadi menggunakan hanya polosan dengan menggunakan kain. Nah, ini hal-hal yang mungkin ada tadi ya di belakang sini itu tadi agak ada cahayanya. Nah, itu ketika menggunakan kain itu kita bisa menutupi kekurangan itu. Jadi ada perbandingan antara yang pertama tadi dengan yang kedua ini. Ini adalah hasil yang jam tadi. Ini banyak cropnya, jadi memang kita fokus pada di sini saja. Jadi tadi sudah tahu, sudah kita lewati prosesnya bagaimana pengambilan gambar ini. Hasilnya ketika saya crop menjadi 1:1 atau ukuran Instagram ya ini. Nah, itu cukup hanya fokus pada jamnya ini. Ya. Untuk editing hanya meningkatkan kecerahan atau cahayanya aja di sini.
Lagi-lagi karena tadi cahaya dari lampu tidak saya blok karena nanti juga gelap ya. Di situ ini hasilnya seperti ini. Karena kita hanya menggunakan perlengkapan sederhana di rumah aja. Nah, ini adalah yang terakhir ya, foto yang tadi kacamata itu dengan menggunakan putih. Karena tadi kita punyanya misalnya alasnya itu coklat. Di sini ternyata kacamatanya ini adalah bening ya, atau kuning, tapi dia transparan seperti ini, kurang oke, sehingga kita butuh warna yang lebih natural ya, atau putih. Di sini kita gunakan putih itu agar lebih terlihat kacamatanya, karena fokus kita adalah kacamata, produk kita kacamata, sedangkan yang ini tadi buku, kemudian ini perlengkapan tambahan properti itu hanya untuk menambahkan aja, sehingga tidak perlu ditampilkan sepenuhnya. Oke, itu tadi dari kita, video tadi sudah, semoga nanti juga teman-teman bisa mencobanya di rumah aja dengan menggunakan HP dan juga perlengkapan atau properti pendukung tambahan lainnya yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih atas setelah mengikuti video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi untuk video berikutnya yang akan membahas lebih banyak lagi bagaimana itu nanti tentang e-commerce-nya sendiri atau pemasaran di online-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.